Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan kajian tafsir kita pada hari ini yang biasanya dilaksanakan hari Senin dirubah menjadi hari Selasa. Sebagaimana kemarin telah kita bahas tentang isi kandungan surat Al-Fatihah. Kemarin sudah kita sampaikan ada 5 kandungan dalam surat Al-Fatihah yang harus kita cari. Kemarin yang pertama adalah bahwa surat Al-Fatihah itu mengandung rahmat. Yang kedua adalah mengandung pertolongan. Yang ketiga mengandung hidayah. Yang keempat mengandung ridho Allah, dan yang kelima adalah mengandung tentang kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. 5 ini kemarin sudah sampaikan, nah mudah-mudahan bisa kita ingat-ingat ya. Rahmat, pertolongan, hidayah, ridho, kesejahteraan hidup dunia akhirat. Hari ini kita akan membahas tentang pandangan hidup dalam surat Al-Fatihah yang mengandung bahwa Al-Quran disebutkan sebagai rahmat. Ya. Al-Quran adalah mengandung rahmat Allah. Tapi ini nanti di sini tidak dibahas satu persatu. Ada yang ada 5 tadi, itu hanya dibahas satu saja, nomor 1 saja ini. Setelah saya pelajari, yang pertolongan, hidayah, ridho, dan kesejahteraan hidup tidak dibahas secara rinci. Kandungan surat Al-Fatihah yang tercantum di dalamnya juga mengandung rahmat, sebagaimana Al-Quran ini diturunkan menjadi rahmat untuk seluruh manusia. Jadi Al-Quran ini tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi seluruh manusia dan memperjelas dan pembeda bagi seluruh hal-hal yang ada dalam kehidupan dunia ini. Di dalam surat Al-Fatihah juga terdapat ini bisa dicatat ini. Di dalam surat Al-Fatihah juga mengandung 4 unsur. Pertama adalah mengandung unsur asal-usul kehidupan manusia. Yang pertama, asal-usul kehidupan manusia ini. Yang kedua adalah tentang jalan kehidupan manusia. Yang ketiga mengandung unsur pedoman dalam menjalankan kehidupan. Kemudian yang keempat mengandung unsur kehidupan
nanti di akhirat. Nah, jadi ada 4 ini. Asal usul kehidupan, kemudian jalan kehidupan, pedoman kehidupan, akhir dari kehidupan. 4 ini. Ini ada 4 nanti dalam surat Al-Fatihah ini. Selain yang tadi yang 5 tadi. Jadi memang kandungannya luar biasa banyaknya ya. Nah, Al-Quran yang menjadi rahmat ini dalam surat Al-Fatihah disebutkan yang diawali dengan diawali dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran ini atau Al-Fatihah ini diawali di surat Al-Fatihah ini dengan membaca Bismillah. Jadi nah, Bismillah ini terletak di dalam seluruh surat Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Mengapa surat At-Taubah tidak diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, basmalah? Karena isi dari surat At-Taubah itu banyak menggambarkan tentang pemutusan hubungan Allah dan Rasulnya, atau kutukan Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang musyrik. Ya, mungkin kita selama ini taunya kenapa tidak diawali dengan basmalah dalam surat At-Taubah? Karena di dalam surat At-Taubah ini isinya adalah kutukan atau kemarahan Allah terhadap orang-orang yang musyrik, terhadap perbuatan-perbuatan syirik. Sehingga dalam surat Al-Fatihah, dalam surat At-Taubah tidak diawali dengan surat atau tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu mengandung rahmat. Sedangkan dalam surat Al-Fatihah, surat At-Taubah itu adalah kemurkaan Allah, kutukan Allah terhadap orang-orang musyrik atas perbuatannya yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Nah, dalam surat Al-Fatihah ini diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang memiliki arti Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kita sudah tahu ya. Kemudian menurut para ulama, para ahli mufasyirin, ahli at-tafsir mengatakan bahwa Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, tidak terkecuali, baik yang taat maupun yang tidak taat, baik yang beriman maupun yang kafir. Nah, itu jadi semua makhluk Allah yang taat juga mendapatkan kasih sayang dari Allah, yang maksiat, yang tidak taat atau yang kafir juga mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, oleh karena itu rahmat Allah ini diberikan kepada seluruh makhluknya dan bersifat sementara karena berada di dunia. Jadi rahmat Allah ini atau rahman Allah ini diberikan oleh Allah di dunia. Sedangkan Ar-Rahim hanya diberikan oleh Allah atau kasih sayang Allah ini bersifat khusus bagi hamba-hambanya yang taat melaksanakan perintah-perintah Allah atau kebajikan-kebajikan dalam kehidupannya. Nah, rahmat ini hanya diberikan kepada mereka-mereka yang taat tadi itu, dan nanti di akhirat yang tidak semua manusia akan mendapatkan, hanya mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam sifatnya, dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu mengandung kalimat atau tauhid rububiyah. Jadi rububiyah.
Jadi tauhid itu menurut pendapat para ulama ada 3. Pertama ada tauhid uluhiyah, yang kedua adalah tauhid rububiyah, yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Nanti ada namanya asmaul husna, itu termasuk adalah bagian dari tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid uluhiyah itu adalah tauhid yang hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Itu namanya tauhid uluhiyah. Dalilnya adalah la ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedua tauhid rububiyah adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya penolong atau pemelihara alam semesta ini, atau yang hanya bisa memberikan kekuatan dalam kehidupan kita ini. La haula wala quwata illa billah. Dan kemudian yang ketiga adalah tauhid tadi asma wa sifat yang tadi itu sudah saya sampaikan. Nah, termasuk rububiyah Allah itu adalah Allah memberikan pertolongan dan Allah juga memberikan pengadilan atau hukuman kepada manusia. Jadi hukuman itu adalah bagian dari rububiyah Allah sebagai sifat atau rahmat dari Allah. Mengapa hukuman itu menjadi rahmat bagi manusia? Karena manusia punya sifat yang menjadikan dirinya jauh dari rahmat Allah. Itu 2 hal. Jadi manusia itu jauh dari rahmat Allah karena 2 perkara. Satu, karena mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah atau yang diharamkan. Yang kedua, memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Ini yang menyebabkan manusia itu jauh dari rahmat Allah. Nah, menurut para ulama ada 10 sebenarnya dosa besar yang dapat tidak hanya menjauhkan rahmat Allah, menurut para ulama itu juga bisa menghancurkan atau bisa menghilangkan keimanan seseorang. Ada 10 perbuatan dosa besar. 1 adalah syirik, 2 takhayul, 3 bid'ah, 4 khurafat, 5 mencuri, 6 berjudi, 7 minum-minuman khamr, 8 berzina, 9 membocorkan rahasia umat Islam kepada musuh, 10 lari dari peperangan. Nah, ini ada 10 tadi ya. Saya ulang lagi, ada 10 dosa besar yang dapat sebenarnya menjauhkan kita dari rahmat Allah tadi itu. Ada kemaksiatan tadi, ada 10 ya. 1 adalah syirik, takhayul, bid'ah, khurafat, mencuri, berjudi, minum-minuman khamr, berzina, membocorkan rahasia umat Islam kepada musuh. 10 adalah lari dari peperangan. Yang kedua yang menyebabkan manusia jauh dari rahmat Allah adalah karena makanan-makanan yang haram. Hati-hati dengan makanan-makanan yang haram. Ya. Makanya di dalam doa makan itu, ini ujungnya, ya Bapak Ibu, ujungnya itu di situ apa? Wakina adzabannar. Maka di situ kan doanya itu Allahumma barik lana fima razaqtana wakina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi fima razaqtana, rezeki yang Engkau berikan kepada kami, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu artinya kalau kita pahami,
sebenarnya bahwa banyak orang masuk neraka sebabnya adalah karena makanan. Mungkin dari sisi perbuatan manusia lebih bisa menghindarkan. Tapi kalau udah urusan makan, itu manusia yang paling sulit untuk mengendalikan diri dari makanan. Jadi manusia itu kalau seketok panganan itu ya kadang-kadang ya itu ya. Jadi sifat kemanusiaannya bisa menjadi sifat bahimiyah, bisa menjadi sifat kebinatangan. Kadang-kadang begitu. Nah, binatang itu kan sifat yang paling utama adalah makan dan tanpa mengenal halal dan haram. Nah, oleh karena itu orang yang paling bagus itu adalah orang-orang yang bisa mengendalikan diri dari makan. Mungkin saya melihat di masyarakat ada orang kadang-kadang dalam masalah-masalah makanan itu sangat selektif. Iya itu. Ada orang yang kadang-kadang tidak mau makan makanan yang disembelih. Karena apa? Kalau kita lihat Bapak Ibu laporannya, dan kalau nanti baca bisa di Google itu 60% RPH di Jawa Timur, ini menurut Bukoviva, itu penyembelihannya tidak Islami. 60%, bisa kita bayangkan. Ya, makanya tadi saya menduga tadi itu. Makanya sekarang ada namanya juleha. Juru, sembelih yang halal itu, yang syariat itu ya. Nah, mengapa manusia hukuman Allah itu bagian dari rahmat? Ya. Jadi musibah itu bagian dari rahmat. Hukuman itu, balasan Allah itu bagian dari rahmat. Ilustrasinya adalah seperti anak. Anak yang tidak pernah diingatkan, dia akan terus salah. Nah, dengan diberi, maaf ya, mungkin dengan diberi musibah, dalam kajian atau menurut pendapat para ulama, musibah itu kan ada 3 dimensi. Musibah itu pertama ada yang disebut dengan dimensi pertama adalah sebagai ujian. Jadi keimanan dan ketakwaan kita diuji oleh Allah. Seberapa kuat ketaatan dan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua adalah dimensinya itu sebagai peringatan. Jadi kita diingatkan oleh Allah. Mungkin hidup kita sudah mulai melenceng. Tadi itu ya, yang kita sudah jauh dari rahmat Allah tadi. Apa tadi yang menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah? Ada 2 ya tadi. Apa tadi? Perbuatan yang dilarang. Yang kedua adalah makanan yang haram. Nah, makanya harus hati-hati itu makanan itu tadi. Nah, oleh karena itu di dalam menurut para ulama, jadi musibah atau adab atau siksa itu pertama adalah mengandung tadi itu sebagai ujian, yang kedua sebagai peringatan. Kita sudah mulai mungkin melenceng-melenceng, diingatkan Allah. Dan yang ketiga inilah yang menjadi yang paling berat adalah yang ketiga adalah sebagai adab. Karena kita sudah tidak bisa diperingatkan lagi, nah maka Allah memberikan adab. Nah, adab itu juga bagian dari kasih sayang Allah supaya apa? Supaya manusia tadi itu sadar. Dengan mungkin dia akan bertaubat. Ya, taubatan nasuha. Nah, itu ya, taubatan nasuha. Sudah tahu kan cara bertaubatnya? Taubatan nasuha itu kan ada juga 3 cara itu. Menyesal, berjanji, dan akan menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu syaratnya itu. Kalau kita mau bertaubatan nasuha, sesali perbuatannya, berjanji kepada Allah tidak mengulangi. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki diri. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah bagian dari sifat atau asma Allah yang baik tadi itu. Ada berapa tadi? Ada 99 ya, termasuk Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi itu nanti 99. Biasanya rata-rata tidak hafal. Nah itu ya. Ya hafal ya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ya. Ya memang kalau seandainya ya, kita biasanya tidak terbiasa menghafalkan itu.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, jadi rahmat Allah ini adalah semua apa yang ada dalam dunia ini adalah rahmat dari Allah. Semuanya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Ya, bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu kehidupan di dunia adalah rahmat dari Allah. Oleh karena itu, karena ini adalah rahmat, termasuk kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang rajin beribadah adalah bagian dari rahmat Allah yang harus disyukuri. Jadi kita bisa menjadi orang yang baik itu bukan karena kesalahan kita, tapi itu adalah bagian dari rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, maka yang namanya rahmat harus disyukuri. Kita bisa menjadi orang yang baik, kita harus bersyukur. Tidak boleh disombongkan. Artinya adalah bagian dari rahmat Allah yang harus disyukuri, gitu ya. Nah, bersyukur itu menurut para ulama ada 4 cara kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Satu, ada syukur bil qauli, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu syukur itu bil qauli. Bil qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ya. Setelah makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi semuanya harus disyukuri itu. Namanya syukur apa tadi? Bil qauli. Nah, yang kedua namanya syukur bil fi'li. Syukur dengan perbuatan. Perbuatannya semakin baik. Ya, tambah semakin taat, semakin rajin dalam beribadah, semakin rajin dalam mengerjakan amal soleh. Yang ketiga ada namanya syukur bil mali, syukur dengan harta, semakin rajin berinfak, semakin banyak bersedekah, semakin banyak berzakat, semakin banyak memberi pada orang lain. Nah, termasuk adalah bagian dari apa? Syukur bil mali. Nah, yang keempat ada namanya syukur birruhi. Ada yang mengatakan syukur bil qalbi, dengan ruhnya, dengan hatinya. Semakin tawadhu, semakin qanaah, semakin istiqomah, semakin tawakal. Nah, itu. Jadi oleh karena itu termasuk kemarin sudah saya sampaikan itu ya, termasuk dalam urusan dunia. Kemarin sudah saya sampaikan, dalam urusan dunia kemarin apa? Kita harus merasa cukup. Jika kita merasa cukup, maka Allah akan melebihkan. Itu Pak, urusan dunia itu harus merasa cukup. Cukup bukan berarti kita nggak butuh dunia, enggak. Tapi kita merasa cukup. Ya tadi dengan rasa syukur tadi itu. Nah, orang yang merasa cukup dengan kehidupan dunia, kemarin sudah saya sampaikan, maka Allah akan menyibukkan hidup kita ini dengan urusan akhirat, urusan agama, ya, urusan akhirat. Nah, mari kita koreksi bersama-sama dalam kehidupan kita ini. Kalau kita ini adalah bagian dari orang yang mendapatkan rahmat Allah tadi apa? Kira-kira bahwa hidup kita dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan dari makanan yang haram, dan kita disibukkan dengan urusan-urusan akhirat. Selalu apa yang kita kerjakan, tadi Allah akan selalu mengarahkan, ya, akan mengarahkan diri kita kepada kehidupan akhirat itu. Nah, para jamaah sekalian, di dalam surat Al-Fatihah ini juga bahwa Allah menegaskan bahwa Allah, ya,
menjadikan, tadi sudah saya sampaikan, seluruh kehidupannya dalam menjadi rahmat tadi ya. Sebagaimana dalam Al-Quran yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmat, illa rahmatan lil alamin. Jadi semua makhluk itu merasakan bahwa Al-Quran itu tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh alam. Alam itu merasakan. Maka biasanya, mohon maaf, kalau ada musibah atau ada bencana di satu tempat misalnya tertentu, pasti diawali bahwa tempat itu ada kemaksiatan-kemaksiatan. Pasti itu begitu. Ada kemaksiatan-kemaksiatan di satu tempat itu. Ya nggak tahu kemaksiatannya apa. Ya kemaksiatan-kemaksiatan. Kemaksiatan yang paling tinggi itu ya tadi itu syirik kepada Allah tadi itu. Dan termasuk salah satunya adalah namanya mungkin juga perzinaan tadi itu. Ya, tidaklah aku mengutus Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi alam semesta ini juga merasakan betapa nikmatnya ajaran agama ini, dan seluruh makhluk juga merasakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, selain kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasulullah, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Karena apa? Karena ajaran agama ini menjadi rahmat seluruh alam semesta. Jadi kebaikan kita kepada Allah, kebaikan kita kepada Rasulullah, kebaikan kita kepada sesama manusia, maka juga harus dibarengi dengan kebaikan kita kepada seluruh makhluk Allah. Terhadap seluruh makhluk Allah, kita juga harus memberikan rahmat atau memberikan kasih sayang, ya, termasuk pada binatang, termasuk pada hewan dan sebagainya itu. Dalam uraian di atas menunjukkan bahwa rahmat Allah itu menjadi, atau Islam ini menjadikan seluruh ajarannya berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dunia dan akhirat. Jadi dengan rahmat ini bahwa ajaran Islam itu sebenarnya ingin memberikan kehidupan seluruh alam atau seluruh makhluk atau seluruh dunia itu adalah sejahtera. Jadi Allah itu menginginkan dengan ajaran agama ini hidup seluruh makhluk Allah di muka bumi ini sejahtera. Ingin menunjukkan seperti itu. Oleh karena itu maka dalam kehidupan ini ya tadi sudah saya sampaikan itu. 5 ini harus kita cari dalam kehidupan kita kemarin tadi itu. Apa kemarin? Rahmat, pertolongan, hidayah, ridho, kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup harus kita cari dalam kehidupan ini. Dan Allah memberikan sarananya. Salah satu sarananya adalah dengan menjadikan ajaran agama Islam ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, inilah yang menjadi cita-cita terbesar Kiai Haji Ahmad Dahlan sebenarnya. Ini sama. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan terbesar itu ada 4 sebenarnya. Ya, ini terakhir ini ya, menutup tadi ini. Jadi pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bercita-cita sebenarnya sama. Pertama adalah ingin seluruh sendi kehidupan manusia itu dilandasi dengan nilai-nilai agama. Yang bersama dengan ini. Tahu nggak Bapak Ibu sendi kehidupan itu ada berapa? Sendi kehidupan manusia itu ada 6. Ini kalau tolong dicatat. 1 sendi kehidupan secara pribadi. Jadi sendi kehidupan pribadi. Maka kita sebagai pribadi dalam kehidupan kita harus melandaskan segala aktivitas kita ini dengan nilai agama. Nah, pribadi itu ada 5. Ini doa kayak bercabang-cabang ini. Makanya kalau bisa nanti nggak kertas sampai nggak bolpen itu lu ngono tok gak iso.
Pak Solikin kok apal, yo aku ngapal ket maisu iki, apal. Sinau tak kayak tondo barang iki lho. Ada ditambahi ditelepon mbek Mukayat ngene. Iku pejabat-pejabat itu melu kabeh Pak Solikin lho. Tambah ngeluh aku ini. Oh, catatan barang ini saking tak kayak tondo barang wedi aku salah. Saya dipanggil pimpinan Pak Solikin, pimpinan sopo pimpinan. Pas aku ya pimpinan gitu. Jadi balik mana ya tadi. Nah, pribadi itu ada 5. Seni pribadi itu. Satu adalah, maaf ya, ini kalau kita ngomong pribadi kita itu ada 5. 1 pikiran, 2 ucapan, 3 tindakan, 4 kebiasaan, 5 karakter. Yes. Itu seni kehidupan pribadi. Apa tadi? Pikiran, ucapan, tindakan, kebiasaan, karakter. Tahu karakter? Karakter itu sebosnya nggak dipangan nih. Tok luwe. Ya, aku diri yang karakter. Nah, yang kedua seni kehidupan yang kedua adalah keluarga. Sekarang kita koreksi. Apakah kehidupan keluarga kita sudah mencerminkan nilai-nilai agama? Yang ketiga kehidupan bertetangga. Yang keempat bermasyarakat. Yang kelima berbangsa. Yang keenam bernegara. Itu. Pak, apa bedanya berbangsa dan bernegara? Kalau berbangsa kita sebagai warga negara. Kalau bernegara itu kita sebagai pejabat atau sebagai orang yang punya tanggung jawab untuk mengelola kehidupan berbangsa. Nah, itu namanya termasuk ketua RT. Nah, itu termasuk pejabat negara RT itu. Itu sendi kehidupan. Ya tadi itu ya. Ada berapa tadi sendi kehidupan? Jadi itu cita-cita terbesar Kiai Haji Dahlan. Apa tadi? Cita-cita pertama tadi menjadikan seluruh sendi kehidupan berlandaskan pada nilai agama. Yang kedua, agar manusia itu hidupnya sejahtera. Itu sejahtera apa? Sejahtera nomor 2 itu. Jadi dengan kehidupan tadi itu manusia itu hidupnya sejahtera. Jadi orang itu kalau taat beragama hidupnya sejahtera. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja misalnya itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Atau wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu cita-cita Kiai Haji Dahlan yang kedua itu menjadikan orang itu hidup sejahtera. Kalau ada orang hidupnya itu masih ruwet, rezekinya seret. Ya. Berarti tadi dikoreksi tadi itu. Rahmat kita itu 2 tadi yang menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah tadi, apa tadi? Kemaksiatan dan makanan dikoreksi. Urip kok sik ruwet, rezekine seret. Nah, berarti golek ono tadi itu. Gitu ya, Pak Ridwan ya, golek Pak Ridwan itu. Loh ya karena pimpinan. Mesti tahu dia jalannya itu sebabnya iki ngerti nanti gitu kan. Ya termasuk sampean kan pejabat juga kan. Nah, yang ketiga adalah cita-cita Kiai Haji Dahlan yang terbesar itu adalah mewujudkan kehidupan yang adil makmur. Adil makmur ini. Yang ketiga ini, Pak. Adil makmur. Makanya di situ disebut apa? Menjadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, yang keempat ini yang paling berat ini. Mengantarkan manusia hidupnya selamat dunia akhirat. Mengantarkan kita bisa masuk surga. Jadi Muhammadiyah itu tujuannya luar biasa. Papat ini, Pak. Ini cita-cita terbesar Kiai Haji Dahlan, GW Muhammadiyah. GW Muhammadiyah ada 4 tadi itu. Masih ingat ya tadi? 1, menjadikan seluruh sendi kehidupan berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama. Yang kedua, hidup manusia sejahtera. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang keempat, menyelamatkan, mengantarkan hidup manusia agar selamat dunia akhirat. Bapak Ibu, demikian yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini pesannya kemarin masih ingat, sitik-sitik dieling-eling
sithik-sithik dilakoni. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.